Halo Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan press racing dengan cara manual. Dan ini peleknya meleotnya ini sedikit-sedikit tapi banyak. Lihat ini sedikit-sedikit tapi banyak. Dan sebenarnya ini jika dikasih ban standar ukuran normal itu tidak akan terasa ya. Walaupun meleot, tapi kalau banyak ukuran standar, ini pelek Jupiter dan standar ban luarnya itu ukuran 275 ring 17 atau 80/90 ring 17. Kalau keadaan meleot seperti itu, meleotnya sedikit-sedikit tapi banyak, itu tidak akan pengaruh goyang ya. Kalau banyak ban standar, kecuali banyak ini ukuran kecil atau kalau istilahnya ban cacing ya, itu akan geol. Dan ini kita press dengan alat manual, dan kita menggunakan alas kayu ya, atau bantalan kayu dengan dilapisi kertas yang sangat tebal. Dan kertas yang sangat tebal itu didapat dari di dalam ban tubeless baru. Contohnya ban tubeless Matic Honda itu pasti ada kertas bantalannya. Kertas. Nah, kertasnya itu yang berwarna apa? Itu putih, dan yang bagian bawahnya ada kayu balok. Menggunakan kayu jati juga boleh, menggunakan kayu lainnya juga boleh. Yang penting keras. Jangan sampai menggunakan kayu randu, karena kayu randu itu empuk. Atau bisa saja Anda menggunakan besi yang sangat tebal, atau besi rel kereta api, itu bisa sangat bagus sekali. Gunakanlah yang datar, karena itu bisa mempengaruhi gedokan atau tutukan. Kalau semakin keras bantalan bawahnya pelek, itu getoknya atau ditutuknya semakin ringan. Kalau menggunakan kayu seperti ini, itu getoknya sedikit kuat, maksudnya getoknya sedikit bertenaga, karena itu gendal, bahasa Indonesianya terpental. Jadi gunakan alas bantalan yang kuat kekar. Kalau menggunakan batu, bawahnya peleknya yang hancur. Nah, itu cara manual menggunakan alat gedok, yaitu palu. Dan ingat, gedoknya itu disesuaikan dengan arah jam 7 atau jam 8, arah jam ya. Kalau bisa arah jam 8. Kalau arah jam 8 itu langsung pas ya. Gedoknya itu kembalinya peleknya itu langsung pas, bukan gepeng. Kalau arah jam 6 atau lurus ke bawah, itu nanti peleknya akan gepeng dan akan menyusahkan kita untuk memperbaikinya. Untuk gedokannya, untuk menutuknya, kita menggunakan jam 7 atau jam 8. Kalau ini tadi jam 7, karena dilihat dulu keadaannya. Kalau sedikit jam 7 juga bisa. Istilahnya begini, kalau meleotnya sedikit itu menggunakan jam 7 juga bisa. Kalau meleotnya banyak menggunakan jam 8, menggunakan arah jam 8 itu untuk yang meleotnya banyak. Yang meleotnya kecil arah jam 7. Nah, itu arah jam 7, meleotnya sedikit-sedikit. Kalau masih kurang, ditambah lagi. Ingat, jangan sampai jari-jarinya yang digetok. Ingat ya, jangan jari-jarinya yang digedok. Dan itu tadi gedoknya ditelasari dengan ban bekas. Gunakan ban bekas yang tubeless saja. Nah, lihat itu ada ditelasari sebelum digedok itu dikasih ban. Nah, itu ban bekas
yang cubles. Karena ban bekas yang cubles itu lumayan keras daripada ban yang tidak tubles. Ingat, yang saya pegang itu tadi adalah bekas ban tubles. Ban tubles bekas yang saya potong 1 kilan saja untuk mentelasari pelek biar peleknya tidak lecet karena benturan palu atau benturan martil. Nah, kita lihat lagi apakah peleknya sudah normal. Nah, itu kebanyakan ya, gedoknya kebanyakan. Jadi kita langsung gedok saja pakai martil besi. Nah, lihat, hancur. Nah, hancur dan tidak apa-apa. Itu yang tesok bagian dalam dan tidak masalah, tidak kelihatan karena nanti akan dipasang ban. Jadi tidak masalah, alias aman, sehat walafiat. Jika masih kurang silakan gedok lagi. Jika sekiranya palunya kurang besar, silakan menggunakan palu yang lebih besar biar gampang nutoknya. Nah, itu kelihatannya masih kurang sedikit. Hancur mas, hancur lagi, hancur lagi. Nah, itulah cara untuk meluruskan pelek yang mendelep atau KKN amblek. Nah, begitulah caranya, nggak masalah, aman, hasilnya sempurna, tidak ada lecet yang bagian luar, catnya aman. Kalau untuk Jupiter ini, racing Jupiter ori ini tidak usah dipanasi pakai api atau las, tidak usah. Ini langsung digedok saja sudah kembali normal. Ini untuk pelek Jupiter. Dan ini biasanya langsung senter jika gedoknya searah atau lurus ya. Lurus, tidak ada celah apapun. Biasanya langsung lurus. Contohnya ini sudah lurus tadi saya pasang dan jari-jarinya tidak usah press. Nah, itulah cara mudah untuk memperbaiki pelek racing yang meleot. Nah, itu kurang lagi. Nah, lihat, cuma diganden saja ya. Cuma dipukul palu, peleknya sudah sehat walafiat dan rezeki mengalir lancar. Alhamdulillah. Pelanggan senang karena bagian luar tidak ada yang cacat sedikit pun karena ditelasari dengan kertas dan karet. Jadi aman sekali. Pelanggan pun puas dan temennya dikasih tahu. Nah, gimana hasilnya tadi sama yang hasil sekarang? Ini sudah senter dan siap dipasang. Nah, itu ada sedikit lagi ya. Cuma sedikit, kita gedok arah jam 7. Nah, oh iya, sebelum disenterkan itu pertama-tama kita harus lihat lakernya dulu. Apakah lakernya ini sudah di ring atau belum? Kalau di ring separuh itu berakibat akan geolnya racing. Kalau bisa ngereng itu berputar ya, melingkar. Seandainya cuma kocak sedikit tempat lakernya, kita ganjal dengan gembreng larutan atau kaleng minuman larutan cap kaki 3. Itu harus berputar. Kalau kocaknya lebih, kita menggunakan kaleng bekas susu Indomil atau kaleng oli grain atau kaleng bekas
susu Bear Brand. Kalau sangat parah, biasanya saya menggunakan penggaris besi atau penggaris stainless yang harganya Rp3.000.